Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini itu berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudari Eka boleh dipimpin doa sebelum belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah baca doa sebelum belajar. Dibahas terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Eka Fitriani, Hadira, Ibu. Dewi Nirmasari, Hadira, Bu. ingat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong perhatikan dulu di samping kanan kirinya itu ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil terlebih dahulu. Dan untuk perapian bajunya juga dirapikan kalau belum rapi. Tempat duduknya juga dirapikan kalau belum rapi.
Nah, itulah tadi video mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah, di sini Ibu ada pertanyaan mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kalian juga sudah mengamati video tadi. Ibu ingin bertanya, kenapa kalian mengalami? Yang pertama itu lupa jumlah rakaat saat sholat. Nah, Yang kedua, ketika mendapat kabar yang menggembirakan, apakah kalian pernah melakukan sujud syukur? pernah. Nah, dan yang ketiga itu dalam membaca, misal kita sholat di masjid berjamaah. Nah, itu imamnya itu membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Apakah kalian pernah melakukan sujud tilawah? Pernah. Nah, jadi pernah semua ya. Jadi ketika kita atau seorang muslim di dalam keadaan tersebut, maka kita harus melakukannya sesuai dengan sujud yang sesuai dengan perkaranya. Nah, kemudian di sini kita bahas mengenai pengertian sujud syahwi. Sujud syahwi tadi kan tadi kan sudah mengamati video. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sujud syahwi tadi? Sujud Syahwi adalah sujud yang dilakukan kalau kita lupa dalam sholat. benar dilakukan ketika lupa atau ragu mengenai rakaat sholat. Nah, itu tentang sujud syahwi. Nah, ada dalil Al-Quran yang di dalam mengenai tentang pembahasan sujud syahwi ini, di mana itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Yang dimana itu berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin.
ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari bencana atau musibah. Nah, jadi sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau kita terhindar dari musibah yang menimpa kita. Nah, kemudian ada dalil Al-Quran mengenai sujud syukur. Itu terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7, di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan memakmurkan sesuatu, jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Nah, jadi ini itu adalah sujud syukur yang apabila kita mendapatkan nikmat atau kita terhindar dari sebuah bencana, kita harus melakukan sujud syukur. Nah, adapun di sini sebab dari sujud syukur itu, yang pertama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita terhindar dari musibah, dan yang ketiga yaitu kita memperoleh keberhasilan atau prestasi. Nah, kemudian ada tata cara sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua itu takbir, yang ketiga sujud 1 kali, dan keempat itu berdoa dan kita mengucapkan syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu salam. Nah, di sini kan sudah kita bahas mengenai 3 sujud, ya, sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan di sini ada yang bisa membandingkan dari ketiga sujud tadi. Sujud syahwi itu apa? Baik, pada saudari Mala. Sujud syahwi itu berarti sujudnya dilakukan lupa atau ragu-ragu mengenai rakaat sholat. Kalau sujud tilawah ketika kita mendengar ayat sajadah. Kalau sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari bahaya. Benar sekali, itu ya perbandingan dari ketiga sujud yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian tidak hanya ada perbedaan saja, tetapi di sini juga ada hikmah dari kita melakukan sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Hikmah yang pertama itu ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan cara kita mengerjakan baik itu sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, itu kita menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah yang telah menciptakan kita. Di mana kita juga mendekatkan diri itu mengingat bahwa kita di dunia ini tidak punya apa-apa. Kita hanya seorang hamba Allah yang diberikan nyawa, yaitu dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Kemudian itu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan sujud syukur, berarti kita
jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu terkait tiga sujud syukur, tiga sujud. Yang dimana yang pertama itu ada sujud syahwi, yaitu dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu sujud tilawah, yang dimana dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Yang ketiga yaitu sujud syukur, yaitu ketika dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari segala musibah. Ya, benar sekali, kita bertepuk tangan mereka. Nah, baiklah, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tiga sujud. Yang pertama sujud syahwi, tilawah, dan syukur. Nah, di mana sujud syahwi itu dilakukan ketika kita lupa dalam rakaat sholat. Yang kedua sujud tilawah itu kita lakukan karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dan yang terakhir mengenai sujud syukur itu adalah dilakukan ketika kita membaca yang sujud tilawah tadi itu adalah ketika kita melakukan sujud tilawah itu mendengar bacaan ayat sajadah. Dan untuk sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, di sini Ibu akan bagi kelompok, yaitu ada dua kelompok ya masing-masing. Ini Ibu ada tugas, yaitu LKPD kalian kerjakan, lalu nanti kalian presentasikan ke depan. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bagaimana jika sudah perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Ayo Ibu. Nah, nanti ketika mereka menjawab, malah boleh memberikan tanggapan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang dimana kami mendapatkan sujud terkait tentang sujud syahwi. Yang pertama yaitu berapa kali sujud syahwi dilakukan, yaitu 2 kali ketika setelah salam. Yang kedua, tuliskan satu tata cara melakukan sujud syukur, yaitu berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, takbir dan langsung sujud seperti biasa, seperti sholat yang bacaannya subhanallahil a'la wa bihamdihi, dan ditambah dengan sajadah. Kemudian tuliskan satu tata cara melakukan sujud tilawah, yaitu melakukan hampir sama Ibu, tapi ketika membaca surah sajadah, nah setelah nyampe dengan surah sujud waktu tarik, nah itu langsung melakukan sujud tilawah. Sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada Eka. Kita beri tangan dulu. Pada Nala, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai jawaban tadi? Ya, jadi sudah jelas ya. Nah, sudah benar yang dijawab oleh Eka tadi.
Buah mangga. Ya, Eka, duluan. Itu Ibu. B. Coba lihat ya. Ya, benar. 10 buah Buah mangga. Eko. Apa? Jawabannya ayo. Apa? Coba. Ayo. Oh, apa sudah sampai dilakukan ketika itu Ibu? B. Cukup beda. Ya, benar. Yang ketiga ayo Mas. Coba. Tidak. Sudut mangga. Buah mangga. Eka, kayaknya jangan mereka semua ini poinnya. Iya, Eko mikir dulu, Bu, nggak boleh lah. Itu Ibu. B. Kemudian yang selanjutnya itu Mangga. apa? B. B. Ah, C, Bu, apel. Ya, coba cek apa? Poin. B. Oh, Bu, ya, B. Mangga. Sebutkan nama itu buahnya ya, mangga. Mangga. Oh, yang selain mangga apa? Ih, kamu kayak C, gini. C, Bu. C. Coba lihat. Ya, benar. 10 poin. Maaf, Apa? itu A. Pas kita lihat. Ya, 10 Apa? poin. Mangga. Apel. Mangga. Apa? B, B. B. Coba lihat. Satu lagi. Apa? Apa jawabannya ya? Abu A. Satu lagi, yes, selesai. Ya. Sudah, itu tadi permainan kuis interaktif pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sujud syahwi, tilawah, dan sujud syukur. Nah, di sini itu ibu akan memberikan tugas di rumah, yang dimana ibu akan mengirimkan video pembelajaran itu melalui grup WhatsApp ya, yang kita sudah dapatkan grup WhatsApp. Jadi nanti kalau dilihat, nanti ibu juga akan konfirmasi kepada wali-wali murid bahwa ada tugas mengenai pembelajaran yang akan diberikan. Nah, itu nanti kalian itu menyimak video dan memahami isi video. Lalu tugasnya itu kerjakan di kertas double folio dikumpulkan di minggu depan. Apakah sudah paham mengenai tugas untuk di rumah? Baiklah, kalau sudah paham, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Ibu, akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak duluan. Iya, Ibu, makasih, Bu. Di sini saya sudah membuat 10 soal mengenai materi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, di sini saya sudah membuat 10 soal. Nah, nanti mereka itu rebutan dalam menjawab soal tersebut, di mana misalnya nanti kelompok 1 ini namanya kelompok mangga, kemudian kelompok 2 itu kelompok apel, dan seterusnya. Nanti mereka menjawab itu
Kalau mereka benar itu 10 poin untuk kelompok mereka. Kalau mereka salah berarti itu maka diberikan kesempatan untuk kelompok yang lain untuk menjawab. Mungkin sekian dari cara menggunakan game Educaplay ini.